pertemuan para pemimpin dunia, satu konflik yang kembali memanas, dan satu pertanyaan besar lagi. Ini mau kemana sih ini? Nggak beres-beres ya Bang. Dari NATO di Ankara. Di Ankara dari 32 negara dan bukan cuman sekedar perkumpulan negara ini, Mel. Pemimpin tertinggi masing-masing kan, kepala pemerintahan, kepala negara yang mewakili koalisi keamanan terkuat sedunia gitu, NATO. Di Ankara. Di Ankara, Turki. Ini tadinya presiden. Tuan rumahnya namanya siapa dong? Erdogan. The strong man. Tulisannya Erdogan. Tapi bacanya Erdogan. Bacanya Erdogan. Dan itu the strong man of Turkey. Jadi ingat lagi tuh apa? Liang Wenfeng. Ini gimana Pak? Trump tadinya nggak mau datang, tapi kata ditelepon ya, Erdogan. Jadi pertemuan NATO di Ankara, Turki itu kan, tuan rumahnya Turki, itu memang penting banget dalam konteks sekarang. Karena tadi kan bilang, Anmel bertanya mau kemana dunia ini. Sebelum pertemuan itu kan kita tahu kan bahwa antara Amerika Serikat, the guarantor of NATO ini, underwriter-nya NATO kan lumayan bertengkar tuh. Ya, nggak akur kan, gara-gara Iran, gara-gara Greenland terutama ya, dengan terakhir Meloni juga tersinggung. Meloni juga tersinggung, yang selama ini Perdana Menteri Italia ini sahabat dekatnya Trump, karena sama-sama partai konservatif kan. Kemudian dengan Presiden Prancis Macron, dengan Perdana Menteri Kanselir Jerman Merz, ini lagi saut-sautannya nggak bagus, apalagi dengan Mark Carney yang Kanada. Perdana Menteri Kanada itu kan tetangganya Amerika dan benar-benar merasa bahwa ya kan sebelum Greenland Kanada digangguin sama bukan cuma tarif kan, dibilang the 51st provinsi state jadi negara bagian gitu loh. Ini kan nggak ada, sebenarnya Trump kan nggak pernah ini kan antara dia joking, main-main sama serius, itu kan orang harus ngerti batasnya sama Trump itu agak kabur gitu loh. Jadi rusuh gitu antara Eropa dan Amerika. Banyak orang berkata bahwa karena itu dunia sudah berbeda dengan dunia sebelum munculnya Trump kedua gitu. The world is something new now. Tetapi orang belum tahu something new-nya apa gitu. Karena kalau NATO itu pecah, Amerika tidak lagi di NATO, ada kan di NATO itu ada Article 5. Kalau satu diserang, semua diserang. Kalau Ukraina kan bukan negara NATO, tetapi seandainya Ukraina negara NATO, Putin menyerang Ukraina, semua negara NATO wajib membantu, gitu loh. Jadi itu sejak Perang Dunia Kedua, jadi security garanti dunia. Dan itu yang membuat relatif setelah Perang Dunia Kedua, walaupun ada Uni Soviet, kan memang NATO diciptakan untuk sebagai deterrence terhadap itu, Uni Soviet. Itu yang menjelaskan kenapa 80 tahun nggak ada perang besar. Ada perang Vietnam, perang Korea, perang Afghanistan, Irak, tapi kan bukan perang total antar bangsa seperti Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua di abad 20. Jadi NATO itu sebagai payung keamanan Eropa Amerika itu udah terkuat, kumpulan negaranya yang paling kaya dengan teknologi paling depan. Nah itu kalau pecah memang orang bisa bertanya, wah gila, dunia sudah berubah nih sekarang. Berubah kemana orang nggak tahu. Kan sebagian orang berkata bahwa Eropa mandiri, harus, kalau kata Macron, strategic autonomy of Europe. Nah, itu kata Macron. Nah, ribut dan Trump sendiri bilang, kalau sebenarnya saya nggak mau datang ke NATO. Kan dia nggak suka banget karena negara NATO ini ternyata nggak bantuin dia dalam excursion, kata Trump itu ke Iran gitu loh. Saya nggak mau datang ke NATO. I only came only because of one reason. I like the host Erdogan. He's a strong man, he's a good man, my friend gitu loh. Jadi dia angkat tinggi. Jangan lupa Erdogan ini kan Turki. Turki itu kan mayoritas masyarakatnya Islam, ya. Di borderline kan antara Eropa dan Timur Tengah nih. Jadi tradisi Islamnya panjang banget. Itu kan cerita yang sudah kita ceritakan, Kemal Atatürk, kemudian ada muncul Erdogan kan. Dan Turki ini sebagai sebuah negara termasuk di borderline negara maju dengan teknologi yang sangat berkembang. Ini GDP-nya kan 19.000 per kapita. Indonesia kan 5.000. Jadi kan
lumayan jauh di atas kita dari segi tingkat kesejahteraan karena dulu kan pernah jadi imperium Ottoman. Jadi Trump suka dengan yang gitu-gituan, Mel. I come because of Erdogan. Wow, disambut luar biasa dia. Dan kelihatannya pertemuan di Ankara itu meredakan. Jadi memang kemarin itu kita bisa katakan bahwa McCartney Kanada, Macron, Merz Jerman itu baper, overreaction terhadap yang tadi antara Trump joking sama serius. Sama serius itu yang mana? Kayak Greenland ya, mana bisa lah Amerika, kan ada kongres, ada masyarakatnya mau ngambil Greenland, mau menduduki Greenland. Oh, dia menang perang aja lawan Jerman, dia nggak dudukin Jerman kok, dia tarik diri. Cuma Jerman butuh adanya the presence of American soldiers in the soil gitu loh. Jadi apa yang main-main dan apa yang serius, kata-kata nih membuat para pemimpin Eropa, Kanada itu bereaksi yang menurut saya agak baper. Iya kan? Kan terlalu costly, terlalu dramatis untuk memisahkan keamanan Eropa dengan Amerika sekarang dalam dunia yang seperti sekarang kan masih ada Putin, ada rising superpower seperti Cina. Nah, pertemuan di Ankara itu, summit di Ankara itu membuktikan bahwa yang namanya kata-kata itu kan datang pergi setiap hari bisa beda. Tetapi real interest of the nations yang menjadi NATO itu tetap sama gitu loh. Nggak ada yang merubah fundamental kepentingan, kekuatan, dan hubungan mereka. Yang kemarin kan faktor, kalau Trump nggak lagi jadi presiden, misalnya Jerry Vance atau Marco Rubio, kan normal lagi. Ngapain hubungan yang 80 tahun sudah begitu bagus, 70 tahun, dirombak total gitu loh. Belum lagi ini Mark Rutte, sekretaris jenderal NATO, benar bahwa mantan Perdana Menteri Belanda. Mantan Perdana Menteri Belanda. Yang bapaknya pernah ditahan di sini. Yes, Mel. Itu Mark Rutte, itu Perdana Menteri Belanda. Sekarang jadi sekjen NATO nih. Dulu ayah kandungnya itu ditahan oleh Jepang, interniran di Hindia Belanda, di Jawa. Gitu loh, waktu Jepang masuk kan para elit Belanda dia tahanin semua tuh, termasuk bapaknya Mark Rutte. Bapaknya Mark Rutte jadi Perdana Menteri Belanda, kemudian menjadi sekjen NATO. Selama ini dia yang berkata Eropa realistis dong. Sekarang ini ekonomi Eropa kan lagi goyah, lagi stagnan. Kalau mau memisahkan diri dari Amerika, mana mungkin pembiayaan pertahanan itu besar loh, 5% sampai 10% GDP kalau mau. Amerika kan misalnya $1,5 triliun tahun depan. Eropa dari mana duitnya kalau mau strategic autonomy dijalankan? Belum lagi nuklir umbrella. Nggak gampang loh Amerika ngasih payung nuklirnya itu 3.000 sampai 4.000 senjata rudal berkepala nuklir. Kalau Eropa toh mau dan mampu, dibutuhkan 10 sampai 15 tahun untuk bisa mulai on par. Itu kalau berhasil, kalau ada duitnya. Kalau enggak, jadi Mark Rutte bilang yang realistis saja. Udah kita try to understand Trump. Toh ini kan bukan persoalan permanen. Ini temporary aja gitu. Dan ternyata Mark Rutte benar. Nah, dia harus diangkat sebagai salah satu tokoh penting di Eropa sekarang. Mungkin karena papanya di Indonesia lama. Mengalami penjajahan Jepang. Gitu. Jadi hubungan Amerika dan Uni Eropa ini sekarang normal dan lagi. Yang bagus lagi kan Zelensky diundang. Walaupun Ukraina bukan anggota NATO, tapi kan dia diundang. Karena kan ini perang yang buat Eropa is a problem. Ya, betul. Diundang dan ketemu Trump. Dan bagus banget hasil pertemuannya untuk mencoba bagaimana mendamaikan lagi. Ya. Trump bercanda juga, dia bilang compare to our meeting last year, remember White House fiasco gitu loh. Kita kan bikin podcast tuh, iya kan? Jadi bagus banget ternyata hasil pertemuannya dalam konteks itu, termasuk bertemu lagi dengan Zelensky untuk menghidupkan kembali kemungkinan berdamai karena kan sudah 5 tahun nih Ukraina Rusia dan kelihatan beberapa bulan terakhir Ukraina sudah mulai mengambil inisiatif yang lebih bagus gitu karena teknologi kan berkembang banget drone-nya Ukraina yang bisa katanya yang bisa nyaingin drone-nya Iran kalau kecepatan pembuatan murahnya itu Ukraina. Gitu loh, makanya Dubai, Abu Dhabi, Qatar ngundang tim Ukraina tuh untuk bikin cepat drone anti drone dari Iran. Jadi intinya Ankara jadi tempat yang bagus dari segi NATO dan Amerika Serikat dijalin kembali hubungan yang bagus. Kemudian problem di Eropa kan
Ukraina itu sudah 5 tahun, coba dicari kembali penyelesaiannya karena semua sadar, Zelensky sadar, negara-negara Eropa sadar bahwa kalau Amerika Serikat tidak menjadi penengah, itu agak susah mencari perdamaian yang cukup langgeng di Ukraina dan Rusia. Karena Rusia kan cuma takut sama Amerika, bukan takut dalam pengertian, cuma dari segi weight of power gitu. Toh mereka akan butuh misalnya kalau perdamaian, security guarantee. Ya, garansi security bahwa setelah damai jangan lagi diulang. Langsung atau tidak langsung semua orang sadar, garantornya itu kan hanya bisa kalau Amerika bilang oke deh, gue ikut. Kalau enggak terus siapa? Nah, itu pertanyaannya kan. Jadi pada akhirnya isu itu kembali dibicarakan karena hanya dengan mengikut sertakan Amerika, maka persoalan-persoalan itu bisa dicari penyelesaiannya. Nah, di luar masalah Eropa, Amerika, NATO, di tengah-tengah pertemuan, nanti dulu. Ya, terjadi masalah Iran. Oke, siap. Nanti dulu. Oke, sebelum kita ke Iran, yang ditunggu-tunggu nih. Ditunggu-tunggu. Save the best for last. Save the best for last. Aku mau ngasih unjuk yang the best juga. The best juga. Di jantung kota Jakarta, yaitu Perpustakaan Umum Freedom Institute. Di Jalan HR Rasuna Said Kuningan, Jakarta Selatan. Udah pasti tempatnya asik, koleksi bukunya banyak, up to date, yang paling penting gratis. Dan kalau ada guru-guru SMA dan SMP atau dosen universitas yang melihat podcast ini, boleh anak-anak yang tertarik untuk magang di perpustakaan kita terbuka, karena ya? Sudah setahun terakhir ini cukup banyak tuh anak SMA 4 orang, 5 orang magang untuk latihan bagaimana melayani publik dalam suasana intelektual perpustakaan. Betul, apalagi untuk mengisi musim liburan nih kayak sekarang kan. Sangat bermanfaat kan anak-anak. Betul. Itu bisa hidup dalam suasana perpustakaan melayani orang yang datang. Ini semua gratis kan? Oke, lanjut Bang. Oke, Mel. Donald Trump di Ankara kemarin bilang, udah capek urusan sama orang-orang Iran udah over lah ini MOU nih. Ini gimana nih? Jadi intinya udah males, gue capek nih. Udah capek. Masa gitu. itu melulu gue urusin, gitu kan? Memang sangat disayangkan kan. Ini apapun dah. Kan MOU kan sudah diteken kan, sudah hampir sebulan kan, kerangka perdamaian nuklir, Hormuz dan juga dana rekonstruksi buat Iran. Memang ada beberapa problem di situ ya, kan harus tim teknis soal nuklir misalnya perlu segera bertemu bicara. Katanya juga sudah, tetapi memang sementara di Ankara kemarin sebelum berangkat Trump kan, ternyata Garda Revolusi Iran itu nembakin lagi tuh tanker pakai drone ya, terutama ada tanker dari Qatar gitu, ada 2 atau 3 tanker gitu ya. Mestinya kan nggak boleh, ngapain dia? Karena ternyata di jalur di Selat Hormuz itu kan kurang lebih 30 kilo, ada yang sisi utara dekat Iran, garis pantainya, ada yang dekat Oman. Nah, walaupun sudah damai, tanker-tanker ini kan hati-hati juga, dia lebih banyak ke jalan lewat Oman, menelusuri yang dekat Oman. Menelusuri jalur yang dekat Oman. Rupanya Iran nggak senang, lo kok jauh-jauh dari pantai Iran gitu loh. Dia tembakin, bukannya ngajak berunding gitu loh. Memang dalam MOU itu ada klausul yang keberapa ya, keempat atau kelima nih kan ada 13 poin. Itu mengatakan bahwa untuk Selat Hormuz ya Iran boleh dong sebagai de facto negara di situ bersama negara teluk lain ngatur bareng-bareng deh sama Oman deh. Tapi kan jangan langsung pakai rudal gitu. Nah, mungkin karena sudah 2-3 kali sepanjang setelah ditandatangani MOU itu Iran melakukan hal yang gini-ginian, ya Trump bilang, gue udah capek nih, susah nih berunding dengan mereka gitu loh. Nah kemudian kan terjadi penyerangan balik, walaupun terbatas nggak lagi di seluruh wilayah Iran, tapi di sepanjang perbatasan dengan Teluk Persia dan Selat Hormuz itu gitu. Tapi satu kata-kata Trump yang berkata bahwa ya udah kalau memang gagal MOU-nya, blokade dia akan lakukan lagi. Mungkin bukan lagi perang udara sebagaimana yang terjadi 3 bulan lalu ya, penyerangan tiap hari 200-300 sorti pesawat gitu ya. Tetapi dia blokade. Dan mungkin juga kan dia sempat mengatakan bahwa kalau mau kan dengan gampang saya serang
atau pesawat-pesawat Amerika menyerang fasilitas-fasilitas infrastruktur sipil, jembatan, yang dia bilang juga tempat pengelolaan air bersih, air minum itu kan fatal banget. Terus sumber-sumber pembangkit listrik. Tapi rasanya itu dia nggak akan lakukan, tetapi yang dia katakan itu adalah blokade. Karena blokade memang efektif ya, nggak ada kapal tanker Iran yang boleh dan bisa melewati blokade Amerika kalau Amerika mau, dan juga perdagangan sanksi Iran kan nggak boleh menjual kalau tidak ada sistem pembayaran internasionalnya yang dikuasai oleh Amerika kan. Jadi kalau itu dia lakukan, yang rugi Iran sendiri. Karena ini kan krisis ekonomi, baru mau bernafas nih, apalagi ada dana rekonstruksi dari negara-negara Teluk. 300 miliar dolar, 5.000 triliun rupiah loh. Nah itu bodoh sendiri kalau itu dia berpetualang lagi seolah-olah Selat Hormuz itu bisa dia kontrol begitu aja. Kan nggak akan mungkin dan nggak akan dibiarkan oleh Amerika Serikat kan. Apalagi oleh tetangganya negara Teluk yang lain. Mereka bilang enak aja lo, emang lo yang punya Selat Hormuz gitu kan. Kira-kira kayak gitu. Jadi pilihan ini barangkali kita bisa bertanya-tanya, mungkin kaum moderat seperti Arachi, Pezeskian agak lepas kontrol dengan pasukan Garda Revolusi yang menguasai wilayah yang di selatan yang dekat Selat Hormuz dan Teluk Persia itu. Nah, yang sangat disayangkan adalah ini semua berlangsung dalam situasi seminggu pemakaman Ayatollah itu loh, dari Tehran dibawa ke Qom, kota suci di Iran, dibawa ke Najaf dan Karbala di Irak ya, di mana penduduk Syiahnya. Ini kan antara Najaf School dan the Qom School itu kan agak berbeda tuh cara pandang antara agama dan politiknya. Kalau di Najaf Irak itu pemisahan politik negara dan agama itu lumayan jelas. Kalau di Qom Ayatullah Khomeini kan menyatukan politik negara dan agama gitu loh ya, di mana pimpinannya itu harus ulama. Kalau Najaf kan berbeda, tapi kan ini tradisi masyarakat, bagian dari tradisi Syiah itu kan tradisi pengorbanan, korban di Karbala itu loh. Tradisi martirdom gitu. Nah, ini yang kita saksikan dan itu sedang terjadi seperti itu kok. Tentara Garda Revolusi itu kehilangan kontrol, nembak-nembakin tanker Qatar gitu loh. Nah, itu yang membuat Trump bilang, udah deh, capek gue nih urusan sama orang. Dia bilang ini seolah dia berkata ini orang pada nggak tahu diuntung, pada nggak bisa mikir gitu loh. Yang rugi kan mereka sendiri kalau dia bangkit lagi. Jadi memang benar ya, mereka itu para pemimpinnya ya emang belum satu suara ya. Iya, mungkin karena kaum moderat lepas kontrol, atau mungkin garis keras kan, udah kita bahas kan, garis keras baik di Garda Revolusi maupun di parlemen Iran itu kan menentang kaum moderat yang teken MOU. Tetapi satu hal juga barangkali karena memang kepemimpinan di Iran lagi susah kan, selama pemakaman yang penting ini Mojtaba Khamenei itu kan tidak muncul sekalipun. Itu kan pemimpin tertinggi, ini kan supreme leadernya kan Ayatollah, dan nggak muncul di tengah arus jutaan yang memuja martirdom itu gitu. Nah itu kan pertanyaan besar, kenapa dia nggak muncul ya? Siapa yang memutuskan sebenarnya? Orang, apakah prajurit lokal yang pencet-pencet kemudian nggak bisa dikontrol, atau memang sebuah sikap pemerintahan? Karena udah nggak masuk akal dalam situasi seperti ini. Karena kalau Amerika blokade lagi, maka terjepit lagi ekonominya. Kalau sekarang kan karena kematian Ayatollah, tradisi yang dalam di masyarakat, kan mereka kelihatan penghormatan terakhir kepada Ayatollah, itu dahsyat dari segi itu. Tetapi itu kan setelah ini semua selesai, mereka come to their senses lagi. Hidup kita bagaimana nih? Mau apa lagi? Ekonomi bagaimana nih? Jangan lupa, yang di jalan-jalan itu melepas Ayatollah Ali Khamenei itu kan, ya anggaplah 5 juta, 10 juta orang. Rakyat Iran kan 90 juta. Dan memang sejak awal kita katakan kan, pendukung utama rezim Ayatollah teokrasi militer itu kan tinggal 10-20%. Artinya ya kira-kira 18 juta, 15 juta, 20 juta. Ya itu yang kita lihat di jalan-jalan. 80 juta atau 70 juta, 60 juta yang lain, mayoritas yang ingin perubahan. Yang Januari lalu turun ke jalan menuntut penggantian rezim teokrasi dan militer, itu kan menunggu momen. Kalau balik lagi sanksi, balik lagi blokade,
itu kan dari kepedihan ke kepedihan dan ujungnya bisa terjadi prahara sipil yang tajam. Kalau ini kan mudah-mudahan kalau semuanya smooth ya, MOU taken, semuanya berunding, kemudian dana rekonstruksi dari negara-negara Teluk datang, kaum moderat kan bisa memimpin perubahan. Deng Xiaoping moment itu loh, mengubah Iran dari sistem teokrasi dan militerisme yang kaku menjadi lebih terbuka, moderat. Tidak harus seperti Dubai, tapi mendekati ideal yang normal sebagai sebuah negara. Nah kalau begini terus, mampus tuh. Itu nggak ada ujungnya soalnya. Nggak mungkin Iran bertahan jangka panjang dalam situasi kucing-kucingan kayak gini. Jadi ini opsi diplomasi ini makin kecil dan pendekatan militer akan lebih dominan apa gimana nih Bang nantinya? Apa ya kalau Amerika... militer kan Iran nggak bisa ngelawan. Sudah terbukti selama 2 bulan langitnya diserbu 200 sorti tiap hari, nggak bisa nembak juga. Itu paling kena satu, kemudian pilotnya diselamatkan. Satu helikopter pilotnya diselamatkan. Tidak ada perlawanan militer Iran terhadap dominasi langit Amerika Serikat dan Israel. Jadi ini yang nggak boleh berilusi para pemimpin Iran. Kan kaum moderat tahu kok, kita nggak bisa ngelawan pakai apa? Bisanya kan cuma nembak-nembakin rudal ke arahku yang dekat-dekat, Bahrain, Dubai, Qatar. Bahrain, Qatar gitu loh. Lama-lama kan tangganya juga bilang, lo jangan lupa loh, duit Iran lewat Dubai itu kan banyak banget. Sekarang kan dibekukan. Itu kan mereka butuh itu. Nah ini kalau misalnya Irannya masih kayak begini Bang, terus dia juga nyerang tetangga Teluk, ini potensi untuk jadi konflik regional gimana Bang? Ya bisa aja kalau pada lepas kontrol, pada emosi tetangganya. Karena lama-lama kan Iran cuma bisa nembak terus tuh ke Israel bisa, tapi kan juga di intercept dengan gampang. Tapi yang dekat-dekat itu loh yang lebih susah. Ke Qatar, ke Bahrain, ke Kuwait, ke lama-lama kan aliansi negara-negara Teluk bilang ini udah nggak tahu diuntung semua, capek juga nih. Kaum garis keras Iran, yuk kita serbu rame-rame yuk kan. Bisa kayak gitu ujungnya kan makin nggak stabil. Nah ini yang kita bilang mudah-mudahan they come to their senses gitu loh. Udahlah chapter baru mulai gitu loh. Toh sudah diteken tuh MOU. Kemarin kan kapal tanker mau lewat dekat lautnya Oman. Dia bilang jangan lewat dekat lautnya Iran. Yang penting kan orang mau lewat gitu loh. Lu nggak usah ngatur-ngatur. Yang penting lewat aman gitu loh. Lu kalau mau katakanlah ya dibantu, kan sudah setuju tuh negara-negara Teluk $300 miliar. Lu sabar dikit aja. Jangan sok ngatur-ngatur gitu lah ini. Tetapi apakah itu keputusan dari pimpinan tertinggi atau tentara revolusi lokal yang susah dikontrol? Barangkali itu pertanyaan penting bagi Iran gitu loh. Jadi kita bilang sama Trump, sabar dikit dong. Biar orang pemakaman dulu, hargai rakyat Iran yang ya masih ya 10-20% kan yang masih kayak gitu. Ini kan agama, ini tradisi panjang gitu loh. Martyrdom, otak, akal sehat mulai jalan. Itu harapan kita, Mel. Kalau nggak gitu emang tidak ada ujungnya. Kalau Amerika bilang udah deh, gue blokade lagi aja. Sekali-sekali gue serbu juga, gue bom lagi. Itu buat Iran nggak bisa ngelawan tuh pasti. Mau ngapain coba kalau digituin lagi? Apa dia bisa serbu Amerika Serikat? Apa dia minta Cina atau Rusia untuk ayo kita serbu rame-rame Amerika? Nggak bisa juga. Trump kan ngomong di Ankara, terima kasih buat Xi Jinping. Selama konflik Iran hampir 4 bulan mereka nggak satupun mengganggu kita kok. Terima kasih buat Putin, nggak satupun. Ini kan quote and quote partnernya Iran. Mereka nggak ada tuh partisipasi membantu Iran selama ini. Kita oke-oke aja sama mereka. Trump kan ngomong gitu di Ankara. Jadi terus mau apa Iran sekarang kalau dia terus-terusin yang gini-ginian? Hanya gara-gara coba tanker Qatar lewat dekat laut Oman. Dia bukan lewatnya dekat laut Iran. Iya kan? Sini lo lewat depan gua lo, jangan lewat depan tetangga gua. Itu kan sinting aja cara berpikirnya. Karena namanya tanker kan yang penting lewat aman gitu. Ntar kalau sudah aman bener, lu mau minta dia lewat situ oke lah. Sekarang orang kan masih ngeri-ngeri sedap. Gue lewat gak? Ini gue cari aman dulu dong. Dekat Oman gitu loh. Mumpung ada kapal-kapal Amerika mengawal perairan Laut Arab gitu. Itu kan common sense aja, Mel. Benar Bang. Oke kalau gitu Bang.
Terima kasih banyak. Ini. Jadi tugas kita kan menjelaskan dari Ukraina begini loh persoalannya. Dengan Zelensky, Putin. Di Iran ini loh persoalannya gitu loh. Apa yang terjadi, apa yang kira-kira sebaiknya dilakukan. Gitulah kira-kira. Itu tugas podcast Freedom, Mel. Betul Bang. Di tengah kita nunggu sepak bola siapa yang juara, Mel. Ini lumayan nih. Prancis udah menang tuh semalam. Iya. Kita pikir Maroko bisa kejutan. Kita pikir Mesir bisa bikin kejutan, ternyata ya gak apa-apa. Tapi kan udah bagus tuh 16 besar. Betul. Sekarang 8 besar, sekarang hampir masuk semifinal kan? Semifinal, Prancis udah sama masuk semifinal. Kalau Amel pro siapa? Kira-kira yang juara, ramalan. Ramalan sih kemarin pengennya Mesir ya, karena ada Mo Salah. Ya, tapi kan udah selesai. Udah selesai. Jangan berharap yang gak mungkin. Nah, ini kayak politik. Jangan berharap yang tidak mungkin, Mel. Aku pegang Prancis. Jadi kira-kira finalnya partai ulangan lah ya. 4 tahun lalu Prancis lawan Argentina. Kalau Amel kan mau Prancis menang. Kalau Bang? Messi menang. Biar dia tutup karirnya dengan gila-gemilang. Gitu loh, Lionel Messi. Gitu, Mel. Oke, baik. Terima kasih Bang Celi. Terima kasih teman-teman Freedom yang sudah bergabung. Demikian Top News International Freedom Institute. Sampai jumpa.